Oke, halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarto Fisik. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tes masuk kedokteran Universitas Warmadewa tahun 2019 ya. Jadi kita akan bahas tuntas nomor 21 sampai 40. Oke, namun pada video pertama ini kita akan bahas nomor 21 sampai 25 ya. Oke, soal pertama dikatakan air terletak dalam tangki silinder yang berjari-jari penampang 10 cm dan tingginya 40 cm. Volume air dalam silinder adalah 4000 cc. Bila percepatan setempat, jadi percepatan gravitasinya katanya 10 meter per second kuadrat, maka berapakah gaya hidrostatis? Oke, pertanyaannya diminta gaya hidrostatis. Berbicara mengenai gaya hidrostatis kita bisa dapatkan dia dari tekanan hidrostatis. Yang mana rumus tekanan hidrostatis, jadi pH tekan hidrostatis rumusnya sama dengan rho dikali G dikali dengan H. Ingat H di sini merupakan kedalaman. Di mana tekanan hidrostatis, jadi P tekanan ini bisa kita juga rubah bentuknya dengan F per A. Oke. Nah, dengan menggabungkan kedua rumus ini, kita mengganti nilai pH-nya dengan F per A, sehingga akan didapatkan persamaan ya. Jadi akan didapatkan persamaan F per A sama dengan rho dikali G dikali dengan H. Diminta gaya hidrostatis, berarti diminta F-nya. Dengan demikian F sama dengan berarti rho dikali G dikali H dikali dengan A. Nah, kita mengetahui bahwa H dikali dengan A, jadi H dikali dengan A ini merupakan volume. Jadi volume total airnya. Oke, jadi di sini kita menggunakan jadi kita ganti dengan volume. Berarti di sini rho, di sini G, di sini volume. Rho-nya massa jenis air. Massa jenis air itu dalam satuan SI itu adalah 1000 kg per meter kubik. Jadi walaupun tidak disebutkan di soal, jadi kita gunakan dia 1000, gravitasinya 10. Sementara volume air kita di sini dikatakan volumenya adalah 4000 cc. Nah, kenapa kita tidak menggunakan luas penampang dengan tinggi? Karena yang di sini volume yang dimaksud adalah volume air, atau H sini adalah ketinggian air, di sini adalah luas penampang. Sementara di soal ini yang ada itu adalah ketinggian dari silinder, bukan ketinggian dari air, karena tidak dijelaskan silinder berisi penuh atau tidak dengan air. Oke, dengan demikian jadi ini di sini volume kita langsung menggunakan volume airnya. Karena kebetulan sudah ada, di mana dikatakan volume air 4000 cc. 4000 cc sama saja artinya dengan 4000 cm pangkat 3. Nah, jadi kita rubah biar jadi meter pangkat 3, maka jadinya 4000 dikali 10 pangkat minus 6 ya. Jadi dari cc cm pangkat 3 dijadikan meter pangkat 3. Oke, dengan demikian, nah ini 10 pangkat 3 habis dengan ini jadi 10 pangkat minus 3. Jadi habis dengan ini juga habis. Maka sisanya 10 dikali 4, maka jawabannya adalah 40 Newton. Jadi yang paling tepat adalah option nomor A. Oke, di soal berikutnya kita akan membahas mengenai tentang berat benda yang ketika dipindah dari suatu planet ke planet yang lainnya. Jadi kalau seandainya ada perpindahan berat benda di dua planet yang berbeda, maka rumus yang digunakan adalah gaya gravitasi. Yang mana rumus gaya gravitasi F sama dengan G M 1 kali M2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, di sini karena ada dua planet yang berbeda, jadi kita gunakan perbandingan. Berarti gaya gravitasi ketika di planet A dibandingkan dengan gaya gravitasi ketika di planet B. Di mana rumusnya adalah G MA artinya massa planet A dikali dengan massa benda MB kecil per RA dikuadratkan. Dibagi juga G dikali dengan massa planet B dikasih dengan massa benda dibagi dengan RB dikuadratkan. Yang sama kita coret, G dengan G habis, massa benda dengan massa benda habis. Nah, di mana FA per FB ini bisa kita ganti dia dengan berat A per berat B. Jadi WA per WB akan sama dengan MA per RA kuadrat per RA kuadrat. Nah, ini di sini dikali balik nih. Ini bawa ke atas keduanya sehingga dikali balik. Jadinya RB kuadrat dibagi dengan MB.
WA nilainya berat di A dikatakan adalah W. Oke, kita ganti dia dengan W. WB berarti ditanyakan, biarkan WB. Nah, di sini kumpulkan saja massa A dengan massa B, berarti MA per MB. Kumpulkan juga jari-jarinya. Nah, kumpulkan juga jari-jarinya kali, jadi RB dibagi dengan RA dikuadratkan. MA per MB nilainya katanya 2/3, berarti kita tulis dia 2/3 dikali RB per RA dikatakan dia 1/2. Oke, jadi karena kita di sini RA per RB 1/2, sementara punya kita RB per RA, berarti dibalik 2/1 dikuadratkan. Ini tetap W per WB. Jadi W per WB, nah ini sama dengan 2/3, 2 kuadrat 4/1. Jadi tinggal kali silang aja. Jadi W per WB sama dengan 2 kali 4, 8 dibagi dengan 3. Jadi karena dimintanya WB berarti dikali silang, berarti WB sama dengan 3/8 W. Jadi yang paling tepat itu jawaban adalah option nomor A. Oke, sekarang kita akan masuk ke soal yang nomor 23. Dikatakan sebuah klakson mobil 100 klakson mobil identik menghasilkan taraf intensitas 80 desibel. Berapakah taraf intensitas untuk 10 klakson mobil? Nah, di sini berarti hubungan antara taraf intensitas bunyi dengan jumlah. Oke, pertama anggap ini adalah N1, berarti N1-nya adalah 100, jadi N1-nya adalah 100. Berarti taraf intensitas yang dihasilkan kita anggap dia sebagai T1, nilainya adalah 80 desibel. Pertanyaannya berapakah taraf intensitas ketika 10 klakson mobil? Nah, berarti N2-nya adalah 10, diminta berapakah nilai TI2. Nah, jadi rumus yang digunakan taraf intensitas untuk jumlah yang berubah. Jadi TI2 itu sama dengan TI1 ditambah dengan 10 log N2 dibagi dengan N1. N1 kita, TI1 kita itu adalah 80 desibel ditambah dengan 10 log. N2 kita nilainya 10/100. Nah, berarti ini sama aja artinya dengan 1/10. Oke, berarti boleh kita tulis, nah 10 log ini 1/10 boleh kita tulis 10 pangkat minus 1. Nah, jadi untuk menghilangkan tanda log, jadi 10 pangkat min 1 ini, jadi pangkat min 1 ini kita bawa ke depan, kalikan dia dengan 10 yang ini. Nah, nanti kalikan dengan 10 yang ini, jadinya 10 kali min 1. Nah, dengan demikian, berarti hasilnya di sini tetap 80, 10 kali min 1 berarti min 10. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 70 desibel. Jadi jawaban yang paling tepat adalah option nomor E. Jadi kalau seandainya ada perkalian log, misalnya di sini pangkatnya min 2 gitu misalnya. Jadi kalau min 2 berarti min 2 dikali dengan 10. Kalau dia plus 2 di sini berarti pangkatnya plus 2 kali 10 dan seterusnya. Oke, di soal berikutnya dikatakan batang homogen dengan panjang 6 meter dengan massa 4 kg diletakkan pada gambar. Bila diputar di sumbu putar melalui titik O, momen inersia. Nah, biasanya momen inersia kalau dia diputar di pusat massa itu artinya di tengah-tengah, maka rumus inersia di pusat massa pada batang homogen yaitu I0, kita tulis IP boleh, itu adalah 1/12 M dikali dengan L kuadrat. Kalau seandainya diputarnya tepat di tengah-tengah. Di sini panjang total AB itu adalah 6. Berarti tengah-tengah diputar tepat di 3. Sementara di soal kita, nah berarti di soal ini harusnya di sini diputar 3, ini jaraknya totalnya adalah 3. Sementara ini diputar pada jarak 2. Otomatis titik poros, jadi titik poros titik O ini bergeser sejauh 1 cm dari 1 meter dari titik poros yang asli, atau dari pusat massanya. Nah, jadi kalau seandainya dia titik poros tidak di pusat massa, maka kita menggunakan aturan Steiner. Nah, jadi inersia total itu sama dengan inersia pusat ditambah dengan MD kuadrat. Berarti inersia pusat kita adalah 1/12 ml kuadrat ditambah dengan MD kuadrat, dengan D tersebut adalah pergeserannya. Jadi sejauh berapa dia bergeser dari poros aslinya. Oke. Jadi 1/12 masanya katanya 4 kg. Nah, di sini masanya 4 kg, kita ganti dengan 4 kg. L-nya panjang A ke B dikatakan 6, berarti 6 kuadrat
ditambah masanya 4, dan D di sini adalah pergeseran, dan dimana pergeseran dari porosnya ini dia, berarti sejauh 1 meter. Dengan demikian D bisa kita ganti dengan 1 meter dikuadratkan. Oke, jadi lanjut aja, coret 3, 6 kuadrat 36 dibagi dengan 3 ditambah dengan 4 kali 1 kuadrat 4. 36 bagi 3 itu 12 ditambah dengan 4, berarti hasilnya adalah 16. Jadi option yang paling tepat itu adalah nomor D. Oke, di soal berikutnya di sini diminta katanya berapakah besar impuls. Impuls kita tahu rumusnya, impuls sama dengan gaya dikali dengan selang waktu, atau impuls sama dengan massa dikali dengan perubahan kecepatan. Atau massa, karena impuls merupakan perubahan momentum. Rumus yang kita gunakan di sini adalah yang di bawah, massa dikali perubahan kecepatan. Kenapa kita menggunakan massa kali perubahan kecepatan? Karena dari soal tidak dijelaskan berapa waktu mula-mula atau berapa selang waktu yang dibutuhkan dan berapa gaya yang diperlukan, itu tidak ada. Dengan demikian kita pilih rumus impuls sama dengan massa dikali dengan perubahan kecepatan. Oke, jadi ini kita gunakan yang atas. Nah, masanya sudah dijelaskan, nilainya adalah 2 kg. Oke, kita masukkan dia 2 kg. Tapi di sini kecepatannya belum ada. Nah, karena belum ada kecepatan, jadi kita nyari dulu kecepatan. Nah, jadi soal kalian di sini dikatakan tinggi pertama itu katanya adalah 5 meter. Nah, di sini 5 meter. Kemudian dia mantul lagi dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi V di sini adalah 2 meter per sekon. Karena di sini delta berarti perubah kecepatan. Artinya perubahan kecepatan sebelum dia memantul dan sesudah memantul. Sesudah memantul nilainya sudah ada 2 meter per sekon. Yang belum ada adalah sebelum memantul. Jadi bagaimana cara mencari kecepatan? Jadi kecepatan kita tahu rumusnya adalah V sama dengan akar 2 kali G kali H. Oke, ini. Kita masukkan saja di sini nilainya. Berarti akar 2, G-nya 10, H tinggi mula-mula adalah 5. Nah, berarti ini sama aja hasilnya dengan akar 100. Nah, berarti akar 100 adalah 10 ya. Oke, 10. Jadi artinya kecepatan benda sebelum memantul itu adalah 10 meter per sekon. Nah, jadi kita sekarang baru masukkan. Nah, sini kecepatan akhir, jadi kecepatan akhir dikurang dengan kecepatan awal. Jadi 2 dalam kurung kecepatan akhir arahnya ke atas, berarti nilainya adalah positif 2. Minus V0-nya kecepatan awal, kita ketemu nilai 10 tapi arahnya dia ke bawah, berarti minus 10. Berarti jadinya 2 min 10, berarti 2 plus 10. Berarti 2 dikali dengan 12. Berarti sama saja artinya dengan 24 ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor B. Ya, ini soal dari video pertama. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembahasan nomor yang lainnya di video berikutnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.